Selamat pagi, siang, atau malam. Perkenalkan, nama saya Rina Deltoviandrini. Saya adalah lulusan Desain Komunikasi Visual di Universitas Multimedia Nusantara. Saya memiliki minat yang cukup kuat di bidang graphic design dan juga fotografi, terutama dalam membuat visual yang bisa menyampaikan cerita atau pesan dengan jelas. Selama pengalaman edukasi saya, sudah terlibat dalam beberapa proyek seperti dokumentasi event, pembuatan poster film pendek, dan juga pembuatan konten visual untuk promosi acara. Dari pengalaman tersebut, saya belajar banyak hal tentang kerja tim, manajemen waktu, dan bagaimana menerjemahkan ide menjadi visual yang komunikatif. Kenapa saya tertarik desain grafis? Awalnya saya tertarik karena saya selalu merasa visual bisa menyampaikan sesuatu dengan cara yang lebih kuat dibandingkan hanya teks saja. Ketika mulai belajar desain, saya menyadari bahwa desain grafis itu sebenarnya adalah proses memecahkan masalah melalui visual. Kita tidak hanya membuat sesuatu yang menarik, tapi juga memastikan pesan tersebut yang ingin disampaikan itu bisa dipahami oleh audiens. Jadi itulah yang membuat saya semakin tertarik untuk memahami dalam bidang ini. Dan untuk kelebihan, saya merasa salah satu kelebihan saya adalah kemampuan untuk menggabungkan kreativitas dengan pendekatan yang cukup terstruktur dalam bekerja. Saat mengerjakan desain, saya biasanya mencoba memahami tujuan proyek terlebih dahulu, lalu mengembangkan konsep visual yang bisa mendukung pesan tersebut. Selain itu, saya juga cukup detail oriented. Jadi saya cukup memperhatikan elemen-elemen kecil dalam desain agar hasil akhirnya terlihat lebih rapi dan profesional. Tapi saya ada kekurangan, dan salah satu hal yang masih saya pelajari adalah mengatur waktunya. Ketika saya terlalu fokus pada detail desain, kadang saya ingin memastikan setiap elemen itu harus terlihat sempurna, sehingga prosesnya bisa menjadi lebih lama dari yang seharusnya. Namun, sekarang saya mulai belajar untuk membagi waktu kerja yang lebih efektif, seperti menentukan prioritas mana dulu dan memahami kapan sebuah desain sudah cukup baik untuk dipresentasikan. Saya akan menceritakan salah satu proyek yang cukup mempresentasikan kemampuan saya adalah poster untuk proyek film pendek dalam kompetisi sinematografi. Dalam proyek tersebut, saya harus menerjemahkan cerita film menjadi sebuah visual poster yang bisa menarik perhatian audiensnya. Saya mencoba menggunakan pendekatan storytelling dalam desainnya agar poster tersebut bisa memberikan gambaran suasana cerita film. Dari proyek itu saya belajar banyak tentang bagaimana desain bisa menjadi media komunikasi visual yang kuat. Dan untuk memahami brief, biasanya saya memulai dengan memahami brief terlebih dahulu, seperti tujuan desain, target audience, dan pesan utama yang ingin disampaikan. Setelah itu saya melakukan riset referensi visual dan brainstorming ide untuk menemukan konsep yang paling sesuai. Kemudian saya mulai membuat beberapa konsep visual atau sketsa, lalu mengembangkan konsep yang paling kuat menjadi desain digital menggunakan software seperti Photoshop, Illustrator, atau Figma. Setelah itu desain akan melalui proses feedback dan revisi sampai hasil akhirnya sesuai dengan kebutuhan proyek ya. Dan pada zaman sekarang udah ada AI. Saya melihat AI itu sebagai alat pendukung dalam proses kreatif, bukan sebagai pengganti kreativitas desainer. Biasanya saya menggunakan AI untuk membantu mencarikan referensi visual, ide konsep, atau mempercepat proses brainstormingnya. Namun untuk proses desain utama seperti komposisi visual, konsep, dan eksekusi desain tetap saya kerjakan sendiri agar hasilnya tetap memiliki identitas yang kuat. Dan kalau misalnya ada banyak revisi, bagi saya revisi adalah hal yang sangat normal dalam proses desain.
Jika saya menerima banyak feedback yang berbeda-beda dengan pendapat saya, biasanya saya akan mendengarkan terlebih dahulu alasan di balik masukan tersebut. Kemudian saya mencoba melihat apakah masukan tersebut bisa meningkatkan kualitas desain. Dan kalau misalnya jika memang ada pendekatan lain yang lebih baik, saya juga bisa menawarkan alternatif solusi agar desain tetap sesuai dengan tujuan proyek. Dan jika ada brief yang saya terima kurang jelas, biasanya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan klarifikasi agar saya benar-benar memahami kebutuhan proyek. Hal ini sangat penting supaya tidak terjadi kesalahan interpretasi saat proses desain. Jika terjadi perubahan brief di tengah proses, saya akan mencoba menyesuaikan konsep desain dengan fleksibel, sambil juga tetap menjaga kualitas konsisten visual yang sudah dibuat. Untuk peran desain grafis, menurut saya desain grafis memiliki peran penting sebagai penerjemah ide menjadi komunikasi visual. Dalam sebuah tim, desainer tidak hanya membuat visual yang menarik, tetapi juga membantu menyampaikan pesan atau konsep secara jelas terhadap audiensnya. Karena itu, desainer juga perlu bekerja sama dengan tim lain seperti marketing, content creator, atau project manager agar semua elemen komunikasi bisa berjalan selaras. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai pengalaman dan cara kerja saya sebagai seorang desainer. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk hari ini. Saya berharap dapat berkontribusi dan belajar lebih banyak melalui kesempatan ini. Terima kasih, selamat pagi, siang, dan malam.